Di dalam jiwa yang sehat terdapat imun yang kuat. Bogor bisa, Indonesia bangkit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kondisi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ya, bicara soal COVID, kita ingin tahu nih ceritanya nih dari awal pertama swab sampai dinyatakan positif tuh gimana sih ya? Jadi gini, saya pertama kali swab itu pada tanggal 29 Januari 2021 dan mendapat kabar 5 hari kemudian, itu sekitar tanggal 2 lah kalau nggak salah. Nah itu lalu berkoordinasi dengan Satgas Covid, dengan Puskesmas dan RT RW setempat, karena secara tidak langsung dari Satgas Covid tingkat kota itu mereka langsung berkoordinasi dengan paskes atau Satgas Covid yang ada di kelurahan ataupun di tingkat RW. Nah kebetulan saya mendapat kabar itu lagi di jalan, saya ditelepon dan positif. Nah, lalu saya pulang ke rumah mempersiapkan segala sesuatunya, dan saya dapat telepon juga dari RT dan dari pihak puskesmas sekaligus untuk sedikit wawancara terkait masalah penawaran isolasi mandiri kah atau dirujuk ke Lido. Kebetulan saya jawab ya udah, karena kondisi di rumah juga memang kurang memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, saya putuskan untuk ikut rujukan dari mereka, yaitu isolasi di Lido. Oke, jadi setelah dinyatakan positif, interview, terus langsung ke Lido gitu ya? Ya. Untuk penjemputan dari Lido itu sebelumnya kita persiapan harus bawa apa aja sih kira-kira baiknya, terus juga di Lido gimana tuh? Nah, sebenarnya persiapannya itu lebih untuk persiapan kita secara pribadi, seperti kayak membawa baju salin, alat mandi, dan alat untuk sembahyang ya, untuk sembahyang. Nah terus persiapan yang lainnya sebenarnya mempersiapkan kayak obat-obatan seperti itu, segitu aja sih. Itu diantarkan langsung oleh puskesmas gitu ya? Nah, saya kebetulan janjian dengan pihak puskesmas ataupun penjemput dari COVID itu di puskesmas Belong yang ada di Babakan Pasar. Oh baik. Jadi untuk Lido itu tempat untuk COVID gejala rendah atau gimana sih ya? Nah, sebenarnya Lido itu saya di sana lebih tepatnya di BNN Lido, Badan Narkotika Nasional. Nah, itu adalah rumah sakit darurat rujukan Kota Bogor untuk isolasi yang memiliki gejala ringan atau OTG. Tanpa gejala. Seperti itu. Nah, kalau misalkan pasien-pasien yang memiliki gejala berat dan sedang itu direkomendasikan langsung ke RSUD ataupun di rumah sakit darurat yang ada di Gor Pajajaran. Gitu. Kalau yang di BNN itu khusus untuk OTG tanpa gejala. Saya ingin tahu nih untuk tempat di sana nih Lido itu bisa ceritain sih di sana tuh gimana tempatnya ataupun kondisinya, fasilitasnya ataupun pelayanannya gimana tuh? Jadi gini, pertama kali waktu saya datang ke sana, kalau dilihat secara fisik itu tempat bagus, bersih. Nah, di sana juga disediakan fasilitas seperti air panas untuk kopi ya, air panas, dispenser. Nah, terus tempatnya enak, ruangannya bersih, dan untuk kunjungan dokter pun rutin.
sehari itu kalau dokter khusus itu biasanya 1 hari sekali, dan untuk perawat itu biasanya pagi sama sore. Mereka itu untuk mengecek bagaimana kondisi badan kita, bagaimana kadar oksigen, termasuk tensi darah. Oh, untuk kontrol lalu seperti itu ya. Terus juga di sana tuh apakah ada aktivitas khusus untuk pengobatan, misalkan kayak olahraga khusus ataupun apa? Nah, jadi gini, situasi di sana itu situasinya sangat dingin, cuacanya bagus ya untuk recovery. Sekaligus bagi pasien-pasien yang ada di sana, biasanya kita setiap pagi itu ada kayak kegiatan berjemur bareng. Terus di hari-hari tertentu kita ada olahraga bareng di lapangan. Dan seminggu sekali, selain daripada olahraga juga ada konseling. Biasanya itu ada di hari Jumat. Nah, konseling ini dari relawan-relawan mantan pasien dari COVID. Nah, mereka kembali ke sana untuk menceritakan bagaimana sih untuk meningkatkan imun. Terus pasca pasca sembuh kembali ke masyarakat seperti apa. Nah, itu ada di bagian konseling. Abu lu waktu di sana itu berapa hari untuk isolasi di Lido itu? Nah, kalau saya pribadi itu di sana sekitar 5 hari. Karena untuk standar isolasi khususnya bagi pasien OTG itu standar untuk saat ini adalah bagi pasien OTG 10 hari dan itu sudah dinyatakan sembuh. Nah, karena untuk pasien COVID ini sesuai dengan rekomendasi yang saya terima dan buku saku yang saya dapat gitu ya, itu dari dokter yang ada di sana kita diberi buku saku, dan juga ada beberapa literatur saya seperti dapat dari Universitas Airlangga, yaitu dari Fakultas Kedokteran, yang menyatakan pasien COVID itu terbagi jadi 3. Yang pertama adalah pasien dengan kategori berat, kategori sedang, dan ringan. Nah, saya itu adalah termasuk kategori ringan. Nah, bagi pasien yang dikategorikan ringan tanpa gejala tambahan, itu bisa melakukan isolasi 10 hari plus tanpa harus di swab ketika pulang. Hanya diperlukan 10 hari. Nah, terus kalau misalkan di gejala ringan, itu 10 hari plus 3 hari. Itu yang pasien yang dengan gejala ringan. Nah, terus kalau misalkan gimana kalau misalkan untuk pasien yang gejala berat? Nah, gejala berat ini adalah kategori pasien yang membutuhkan penanganan khusus. Biasanya rekomendasinya itu langsung ke rumah sakit umum daerah. Nah, kita punya ada RSUD lah ya. Nah, biasanya mereka mempergunakan alat bantu pernapasan, sesak napas, jantung, apa segala macam. Nah, seperti itu. Biasanya mereka melakukan isolasi 10 hari plus 3 hari dan dinyatakan negatif melalui swab terakhir. Nah, itu perbedaan antara yang berat dan yang ringan dan yang sedang. Nah, kalau saya kan termasuk yang tanpa gejala OTG. Jadi hanya melakukan 10 hari isolasi, dinyatakan 10 hari itu dari pertama kali saya diswab. Nah, saya diswab kan tanggal 29, dapat hasil tanggal 2. Nah, itu 10 hari setelah tanggal 29 saya diperbolehkan pulang dengan mendapatkan surat sehat dari dokter. Nah, ini BNN terus dari Kota Bogor. Ini surat sehatnya. Ya, salah satu syarat untuk pulang saat itu, lalu ada syarat apa lagi tuh, Pak? Nah, syaratnya adalah si pasien tidak ada gejala tambahan. Dia sudah menjalani isolasi selama 10 hari. Ini bahkan pasien yang OTG. Beda lagi untuk pasien yang sedang dan yang berat. Nah, seperti itu. Oh, itu mungkin itu syarat-syaratnya jika nanti dibolehkan pulang gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini saya ingin berbagi tips dengan teman-teman Bogor Gelis nih. Kalau misalkan teman-teman Bogor Gelis dinyatakan positif, gimana tuh? Nah, yang pertama adalah kita mesti tenang. Kita tenang dalam artian gini, kita tenang ketika mendapatkan kabar, oh ternyata kita positif.
Yang pertama kali kita lakukan adalah berkoordinasi dengan Satgas COVID atau pengurus yang ada di wilayah, baik itu RT, RW, ataupun pihak puskesmas. Biasanya ketika kita terkonfirmasi positif, itu secara otomatis rumah sakit yang mengeluarkan surat tersebut akan berkoordinasi dengan Satgas yang ada di wilayah. Sama halnya seperti saya, ketika saya dinyatakan positif oleh pihak Dinas Kesehatan, itu secara langsung Dinas Kesehatan langsung menelepon pihak puskesmas yang ada di Babakan Pasar dan koordinasi dengan pengurus yang ada di wilayah. Seperti itu. Nah, gini, kalau misalkan apakah ada pelajaran di sana nih untuk masyarakat di sini agar tidak terkena COVID, gimana tuh? Ya. Yang pertama adalah ikuti anjuran pemerintah seperti jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan di air yang mengalir. Itu salah satu tip untuk menjaga. Yang lebih ditekankan adalah tentang imun tubuh. Kalau misalkan kita percaya diri, imun tubuh kita itu akan kebal. Nah, terus kenapa saya bisa kena? Nah, saya kena itu kondisinya pada saat saya drop. Setelah saya melakukan kegiatan, pada saat itu ya memang lagi butuh konsentrasi dan tenaga. Sehabis kegiatan, pada saat itu tubuh saya drop. Nah, pada saat itulah saya terpapar oleh COVID-19 ini. Nah, 2 minggu saya itu meriang-meriang. Nah, salah satu gejalanya yang biasa terjadi untuk pasien COVID adalah salah satunya adalah meriang. Nah, saya 2 minggu, 2 minggu meriang. Setelah pasca meriang, kan biasanya kalau misalkan kayak orang sakit, pahit mulut. Saya mengalami pahit mulut. Saya pikir kan itu hanya pahit mulut biasa pasca sakit lah. Ternyata setelah pahit mulut itu, saya mengalami gejala hilang rasa, penciuman, dan rasa. Nah, pada saat itu saya baru ngeh, oh sepertinya saya terkena COVID. Maka pada tanggal 29 itu saya langsung swab. Takutnya saya COVID ini berimbas kepada orang-orang di sekitar saya. Baik. Jadi teman-teman ingat 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Terima kasih Bulu atas informasinya. Semoga masyarakat di sini bisa ambil hikmahnya. Oke, terima kasih. Halo Mbak, nama boleh tahu siapa namanya? Namanya Tisa. Tinggal di mana atau alamat? Di Loji. Di Loji. Iya. Nah, si Mbak sudah mendapat kabar, setelah mendapatkan kabar si Mbak positif COVID, itu kan dijemput ya. Iya, mengetahui kabar COVID itu setelah berapa hari dari masa swab? saya awalnya rapid dulu. Rapid. Tanggal 26, tanggal 30 saya dapat hasil swabnya. Swabnya tanggal 30, hasilnya juga tanggal 30. Hasil positif. Tanggal 31 saya hubungi puskesmas, tanggal 1 saya berangkat ke sini. Oh, ke sini. Di sini udah berapa hari? Udah hari ke 7. Oh, berarti kalau hasil swab tanggal 30, kalau nggak salah 10 hari setelahnya ya? Iya. Ya, berarti bisa pulang tanggal 10-11-an. Iya, Terus selama di sini sih Mbak dikasih obat apa aja oleh dokter? antibiotik, obat alergi, vitamin, udah sih itu aja. Paling sama obat batuk kalau ada gejala batuk. Nah sekarang gini, sebagai mantan, karena insya Allah sembuh lah besok gitu kan. Berarti kan mantan penderita atau pasien. Penyintas ya? Iya betul. Maaf Mas. Nah, mantan penyintas COVID ya berarti ya. Penyintas COVID. Bagaimana trik-trik Mbak atau cara menyampaikan bahwa kita itu mantan COVID itu sudah tidak menular terhadap masyarakat? Bagaimana mensiasati hal-hal seperti itu, karena stigma di tengah masyarakat itu, masyarakat banyak yang tidak tahu, karena pulang itu pasti kita bakal diasingkan atau gimana gitu. Gimana Pak? Paling kita harus nunjukin dulu ya surat sehat kita, dan at least
Kalau bisa sih swab dulu untuk memastikan kalau kita udah negatif gitu. Kan ada juga orang yang masih positif walaupun sudah berapa kali di swab, tapi kan kita ada rujukan dari puskesmas kalau kita udah sehat gitu. Surat pernyataan itu dulu aja dikasih tahu ke masyarakat, tapi kan balik lagi ke masyarakat ke kita. Mungkin dia masih takut, ya mesti adaptasi dulu dan lain-lainnya, dan kita juga nggak boleh lengah lagi, takutnya kita kena lagi gitu. Iya. Tetap jaga protokol kesehatan. Iya. Ya udah, makasih Mbak ya. Iya. Mbak siapa tadi? Bisa. Oh, bisa. Oke. Iya.